Jadi kita akan bahas tentang masalah yang selalu hampir tiap tahun itu selalu diperdebatkan ya, oleh ulama ya, tentang masalah ini. Udah lewat tanggal 25 kemarin ya, udah lewat tanggal 25 Desember, yaitu tentang masalah mengucapkan selamat hari Natal. Kemarin saya bahas itu tentang masalah itu, gimana hukum ya, mengucapkan selamat hari Natal ya. Ulama di sini hadirin berbeda pendapat memang. Cuma pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kecenderungan saya sendiri, memilih yang mana gitu, supaya besok adik juga ada jadi referensinya beberapa tahun yang akan datang gitu ya. Kalau sudah Anda nanti keluar ya, paling tidak adik punya referensi. Kalau Anda mengatakan tidak boleh, mengatakan boleh, referensinya jelas ya, ada. Baik referensi itu maksudnya referensi orang atau referensi literatur. Ulama-ulama yang membolehkan ya, termasuk bahkan Darul Ifta Al-Misriyah. Ini rata-rata kalau Mesir itu agak longgar, ada deh ya. Itu membolehkan dengan dalil la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kepada kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari daerah kalian, tidak memerangi, maksudnya tidak masuk kafir harbi, kemudian tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Antabarruhum, tidak melarang untuk apa? Antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihi, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguh Allah itu senang, cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Dan mengucapkan selamat Natal menurut mereka ulama-ulama yang membolehkan adalah itu bagian daripada al-ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka, wal qistu alaihim, itu bagian daripada keadilan. Ini yang mengatakan boleh, ada deh ya. Jangan nyimpulkan dulu, ada deh. Ustadz kemana ya ini ada. Ya nanti di akhirnya saya akan memilih ya mana yang dipilih oleh ulama. Ya. Yang kedua dalil mereka yang membolehkan, suatu saat ada seorang anak laki-laki, anak orang Yahudi yang selalu membantu Rasulullah SAW. Suatu saat anak ini sakit dan dijenguklah oleh Rasulullah SAW. Nah, di waktu Rasulullah berada di hadapan anak itu, anak orang Yahudi itu, Rasulullah mengatakan aslim, silakan Anda masuk Islam. Ini kan anak sakit, nah, nanti kalau mati belum masuk Islam, repot gitu ya. Nah, anak itu mendengar ucapan Rasulullah, perintah Rasulullah, anak itu melihat, menengok kepada bapaknya. Melihat kejadian ini, bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, wahai anakku, taatilah Abul Qasim, ya ini Nabi Muhammad. Akhirnya orang itu mengucapkan, anak itu mengucapkan 2 kali kalimat syahadat. Dan setelah itu Rasulullah keluar, ya Allah, alhamdulillah engkau telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Nah, ini anak orang Yahudi, tapi Rasulullah berbuat baik, menjenguknya. Nah, ini bagian daripada al-ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Ya. Ini alasannya, ada deh.
Cuma kalau alasan al-ihsan ilaihim, ay antabarum, berbuat baik kepada mereka, itu ulama-ulama yang tidak membolehkan mengucapkan selamat hari Natal juga, itu tidak ada larangan dan bantahan untuk berbuat baik kepada mereka kalau dalam urusan muamalah. Nah, sehingga ulama-ulama yang mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal itu adalah ini ranah akidah, bukan ranah muamalah. Nah, berarti ulama-ulama yang membolehkan menganggap mengucapkan selamat hari Natal itu adalah muamalah. Artinya interaksi sehari-hari aja gitu. Ulama yang mengatakan tidak, artinya ulama yang mengatakan tidak boleh mengucapkan hari Natal, mengucapkan hari Natal itu, selamat hari Natal itu bukan masalah muamalah. Atau andai kata itu adalah muamalah yang ada hubungannya dengan masalah akidah. Ada hubungannya dengan masalah keyakinan yang merusak atau keyakinan yang berhubungan dengan rusaknya agama. Ini ulama yang mengatakan tidak boleh. Sebab kalau muamalah tapi menyangkut masalah adanya kesetujuan, adanya kesenangan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh walaupun itu muamalah. Contohnya mana? Menjual parfum. Ini muamalah. Tapi yakin kita parfum ini dipakai untuk mengharumi patung, haram itu. Padahal itu muamalah. Ayam, menjual ayam kepada orang lain, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau ayam ini diyakini untuk diadu domba, diadu domba nih, diadu lah gitu ya. Bukan diadu domba ya. Diyakini ayam ini nanti diadu oleh orang yang membelinya, haram untuk menjualnya. Kenapa? Karena ada di sini namanya unsur i'anatun 'alal ma'siyah atau ar-ridha bil ma'siyati. Adanya unsur keridhaan terhadap kemaksiatan. Ini bantahan-bantahan ulama-ulama yang tidak membolehkan. Kemudian dalilnya, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Salah satu ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang kasih sayang itu adalah walladzina la yashhaduna az-zur, orang-orang yang tidak yashhadun. Yashhaduna az-zur ditafsirkan oleh ulama, di antaranya pertama la yahduruna az-zur. Ciri-ciri hamba Allah yang kasih sayang itu adalah orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, kepalsuan, kebohongan, kebatilan, kemungkaran. Ulama yang lain mengatakan alladzina la yashhaduna az-zur, artinya tanda hamba-hamba Allah itu adalah orang yang tidak bersumpah atau bersaksi terhadap saksi palsu, az-zur. Syahadatu la yashhaduna syahadat az-zur, tidak bersaksi dengan saksi palsu. Artinya tidak mengakui sesuatu yang tidak benar. Begitu. Berarti kalau orang mengucapkan selamat hari Natal bagaimana? Ini menurut pendapat yang tidak membolehkan ya. Berarti kalau orang mengatakan kata-kata selamat itu menunjukkan dia itu mengakui secara lisan ya, walaupun hatinya enggak ya. Enggak mungkin lah kalau hatinya mengakui bahwa Isa itu anak Tuhan gitu ya. Kan ini untuk sementara, adik-adik ya. Anggapan orang kalau orang mengatakan selamat hari Natal berarti dianggap itu mengucapkan selamat atau setuju terhadap kelahiran
Isa sebagai anak Tuhan. Karena umat Islam tidak mengadakan selamat hari Natal. Umat Kristiani itu yang mengadakan selamat hari Natal. Nah, kepercayaan pada saat ini ya bahwa umat Kristiani menganggap hari Natal itu hari kelahiran Isa. Misalnya mengucapkan selamat terhadap hari kelahiran Isa. Nah, ulama-ulama yang tidak membolehkan itu jadi mengatakan kalau kita mengajarkan selamat berarti artinya kita setuju tentang atau menyetujui terhadap kelahiran Isa sebagai anak ada Tuhan. Orang-orang atau ulama-ulama yang membolehkan, enggak. Kita mengadakan selamat hari Natal itu kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa, bukan kelahiran Isa sebagai Tuhan, tapi kelahiran Isa sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, kelahiran Isa sebagai Nabiullah. Karena jelas Al-Quran mengatakan, Qala inni Abdullah atani al-kitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jelas Al-Quran. Di saat orang Yahudi menuduh ibunya yakni Siti Maryam sebagai penzina, fasyarat ilai, Siti Maryam menunjuk kepada anaknya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ente ini gimana kami bisa untuk berbicara dengan anak yang masih dalam buayan, masih kecil. Dengan izin Allah, Nabi Isa langsung bisa berbicara, mengucapkan inni Abdullah, sungguh aku ini adalah Abdullah. Kalau kita berdalil pakai Al-Quran memang waduh, udah. Cuma dalam debat dengan non muslim tidak cukup hanya berdalil dengan Al-Quran. Ya itu kata kitab ente gadanya kan. Jadi kalau dengan Al-Quran udah jelas. Inni Abdullah, aku ini bener-bener Abdullah. Ataniyal kitab, Allah memberikan kepadaku kitab, masih kecil. Mana kitabnya? Min zikril madhi wa iradatil istiqbal. Yang disebut itu adalah telah lewat, Allah memberikan aku kitab, tapi maksudnya masa yang akan datang. Yang diberi kitab itu Nabi, bukan Tuhan. Berarti itu menurut keyakinan gitu kan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku mubarak, diberkahi di mana saja aku berada. Ini jelas bahwa dalam keyakinan umat Islam adalah Nabi Isa adalah Abdullah wa Nabiullah. Wa ja'alni nabiyya, Allah menjadikan aku sebagai nabi. Kata Nabi Isa kan pada saat itu. Nah, ulama yang membolehkan kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, kita mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa sebagai seorang hamba Allah dan sebagai seorang nabi. Ini kata ulama yang membolehkan. Dibantah oleh ulama yang tidak membolehkan. Walladzina la yashhaduna zur, orang yang tidak mengakui, tidak menyaksikan sesuatu yang bohong, yang tidak benar. Benarkah tanggal 25 itu kelahiran Nabi Isa? Untuk mengetahui hal ini tidak cukup dari ulama Islam. Pendeta yang sudah masuk Islam atau mu'alaf maupun yang belum, artinya masih sebagai pendeta non muslim, mengatakan Nabi Isa tidak lahir pada tanggal 25. Berarti kalau begitu gimana? Kalau kita mengatakan selamat hari Natal, berarti kalau kita mengucapkan selamat hari Natal padahal bukan pada saat itu, nah itu masuk nanti dalam kategori walladzina la yashhaduna zur.
Kalau begitu kita bersaksi terhadap sesuatu yang bohong dong. Nah, kira-kira begitu. Ini ulama yang membantah hadirin ya, atau punya keyakinan bahwa mengucapkan selamat hari Natal tidak boleh. Lah, terus bagaimana Ustadz kalau begitu? Ya, kalau saya hadirin lebih hati-hati, ihtiyat, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat ulama adalah mustahabun, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya keluar dari perbedaan pendapat ulama sangat dicintai, maksudnya bagaimana? Saya lebih cenderung memilih yang tidak membolehkan. Pertama, untuk hati-hati, ihtiyat, lebih hati-hati. Yang kedua, tadi keluar dari perbedaan pendapat ulama tadi adalah disunatkan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita tidak mengucapkan selamat hari Natal, tidak ada yang mempermasalahkan. Yang membolehkan juga tidak mempermasalahkan kita, walaupun tidak mengucapkan kan? Apalagi yang tidak membolehkan. Tapi pada saat kita mengucapkan, ada orang yang mempermasalahkan kita, yakni orang-orang yang tidak membolehkan. Cuma saya tidak sampai melabel sampai label kafir ya. Atau label keluar daripada Islam. Kenapa saya tidak berani untuk melabel sampai mengatakan keluar dari Islam? Karena ulama-ulama yang membolehkan juga adalah ulama-ulama kelas dunia. Di Yaman misalnya, Dedek, yang kita ketahui sangat ketat sekali dalam fikih. Tapi Habib Jufri Yaman, beliau salah satu di antara ulama yang membolehkan. Habib Jufri itu yang terkenal. Tapi ya walaupun beliau membolehkan, saya tetap lebih ihtiyat, lebih hati-hati untuk tidak melakukannya, atau lebih memilih ulama-ulama atau mengikuti ulama-ulama yang tidak membolehkan dengan dalil tadi itu, al-khuruj minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat, artinya melakukan sesuatu yang tidak dipermasalahkan oleh ulama-ulama tadi itu jauh lebih aman, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan melakukan sesuatu yang masih dipermasalahkan. Tidak mengucapkan selamat Natal, tidak ada yang mempermasalahkan kita, tapi di saat kita mengucapkannya, banyak justru yang mempermasalahkan kita. Supaya keluar dari permasalahan itu, ya tidak usah kita melakukannya.